hari Minggu. Bertemu lagi dengan kita kakak guru sekolah minggu, tetap di ibadah online di rumah masing-masing ya adik-adik. Sekarang kita siapkan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita sambil kita angkat pujian mau cinta Yesus dalam sikap yang Adik-adik, mari kita lipat tangan kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang malam Tuhan Bapa sampai pagi hari ini kami bangun kembali tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, sebentar kami ingin mulai acara ibadah kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati acara ibadah kami ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, berkatilah kami kakak-kakak guru sekolah minggu ya Tuhan. Berkatilah juga adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari segala bahaya ya Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari segala mara penyakit ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima doa anak ini Bapa, ini dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi ini kita mau angkat pujian dengan lagu Yesus memanggil namaku. Yesus memanggil namaku dan namamu. Ayo kita sama-sama bangkit, berdiri. Kakak panggil dulu ya. Pasukan Kristus siap. Ya, ayo kita angkat pujian Yesus memanggil namamu. Yesus memanggil namamu.
angkat pujiannya, dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama kamu yang di rumah sekolah minggu. Berarti kita angkat pujiannya dengar dia panggil nama saya sambil pakai gerakan ya Kak? Iya dong. Boleh. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengar-dengaran dan sekarang kita harus happy nih. Happy karena apa ya adik-adik? Kenapa ya Kak? Karena kita jadi anak Anak Tuhan. Tuhan. Itu selalu happy dan bahagia. Kita angkat pujian. Sekarang kita angkat pujian. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Pakai gerakan ya adik-adik? Iya kakak. Sekarang kita ketemu lagi di pengumuman. Adik-adik, sekarang ada tugas nih untuk kelas TK dan kelas 1 SD. Tugasnya apa ya? Apa tuh Kak? Tugasnya yaitu menghafalkan pita kelima dalam bahasa Batak ya adik-adik. Nah, jangan lupa ya adik-adik, kirim videonya terakhir di hari Kamis jam 6 sore. Bisa dikirimin ke kakak guru sekolah minggu ya. Nah, sekarang kita lihat yuk video hafalan dari kelas balita minggu kemarin. Yuk. Saya senang jadi anak Tuhan.
siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekolah minggu sama aku ayah tuian sama aku mau api ya api ye ayah senang adik anak uhan siang adik enangan ya adik impian intaku semakin dalam abang naga ahingku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau firman Tuhan. Semua persiapkan hatinya, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita angkat pujian, aku mau mendengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat anugerah Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai kami. Kami boleh kembali pada ibadah. Anak-anak sekolah minggu hari ini, biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran adik-adik kami agar mereka boleh duduk tenang, mereka boleh dengar-dengar akan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inang akan bacakan untuk kita ya. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil,
Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta bertanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang Samuel. Samuel adalah seorang anak yang bekerja di bait Allah. Dulu dia adalah seorang anak yang begitu diinginkan oleh seorang ibu yang bernama Hana. Hana sudah lama menikah dan dia merindukan seorang anak. Untuk itu Hana sering berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan seorang anak kepada Hana. Dalam doanya Hana berjanji jika dia mempunyai anak, maka dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Nah, tidak lama kemudian Tuhan mendengar doanya Hana. Akhirnya Hana dikaruniai seorang anak laki-laki yang dia beri nama Samuel. Artinya adalah aku minta dari Tuhan. Samuel bertumbuh menjadi anak yang sehat, ganteng, baik, dan penurut. Nah, di usianya yang masih kecil, Samuel dibawa ibunya Hana ke bait Allah. Nah, di sana ibunya menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Nah, tahu nggak adik-adik? Di bait Allah, Samuel bekerja menjadi sebagai pelayan Tuhan. Setiap harinya, Samuel selalu bersama-sama dengan Imam Eli. Dia selalu mendengar nasihat Imam Eli dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, Tuhan semakin menyukai Samuel. Begitu juga orang-orang yang datang ke bait Allah. Nah, suatu ketika adik-adik, Samuel tidur. Nah, dia bermimpi. Dalam mimpinya, Tuhan memanggilnya dan menyebut-nyebut namanya. "Samuel, Samuel." Akhirnya Samuel terbangun. Samuel mengira bahwa itu adalah suara Imam Eli. Ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Akhirnya Imam Eli menyuruh Samuel untuk tidur kembali. Samuel pun tidur, dan dalam tidurnya juga Samuel mendengar Tuhan memanggilnya. "Samuel, Samuel." Nah, pada waktu itu juga dia langsung bangun dan pergi menemui Imam Eli. Lalu Imam Eli mengatakan, "Saya tidak memanggil kamu." Lalu Imam Eli juga menyuruh Samuel untuk kembali tidur. Nah, Samuel pergi ke tempat tidurnya dan dia tidur kembali. Akhirnya dia mendengar lagi suara itu untuk ketiga kalinya. "Samuel, Samuel."
Akhirnya Samuel juga pergi menemui Imam Eli. Lalu Imam Eli mengatakan kepada Samuel, "Ketika ada suara itu memanggil kamu, maka jawablah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Lalu Samuel pergi kembali tidur dan panggilan itu kembali memanggil dia, "Samuel, Samuel." Akhirnya Samuel terbangun. Samuel pun menjawab panggilan Tuhan, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Nah adik-adik, besok paginya adik-adik, Samuel pergi menjumpai Imam Eli. Lalu dia memberitahukan Imam Eli bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Nah, Imam Eli begitu senang. Tahu kenapa adik-adik? Iya, karena apa yang dikatakan oleh Imam Eli itu yang dikatakan oleh Samuel untuk menjawab Tuhan yang sedang memanggilnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Untuk itu adik-adik, Samuel pun semakin hari semakin bertumbuh dan semakin besar. Nah, Tuhan menyertai Samuel yang pada akhirnya Samuel menjadi nabi Tuhan. Nah, adik-adik sudah mendengar tadi kan kisah Samuel? Iya, Samuel adalah seorang anak yang baik hati. Sehingga dia dipilih Allah menjadi seorang nabi. Nah, nabi itu adalah seorang yang membawa pesan dari Allah, membawa berita baik dari Allah. Nah, kalau Inang bertanya sekarang, siapa mau seperti Samuel? Ya, semuanya mantap. Inang senang deh. Nah, kalau adik-adik mau seperti Samuel, harus ada syaratnya loh adik-adik. Tahu apa syaratnya? Gampang. Ayo, siapa yang tahu? Iya, syaratnya senang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Wah, Inang, gimana sih caranya supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Nah, yang pertama, adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Kedua, rajin berdoa. Ketiga, rajin melakukan perintah Tuhan. Apa saja perintah Tuhan di dalam kehidupan adik-adik? Iya, yang pertama, selalu menurut apa kata orang tua. Tidak boleh membangkang, tidak boleh melawan, tidak boleh apalagi membentak. Nah, adik-adik harus mau mendengar apa yang menjadi nasihat orang tua. Dengan begitu, adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang senang dengar-dengaran akan suara Tuhan, seperti Samuel tadi. Nah, adik-adik, jadilah anak-anak yang selalu menyukai dan selalu bergembira tentang apapun yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran, yang senang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Lewat kami rajin membaca Alkitab, berdoa, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi seperti Samuel yang senantiasa dengar-dengaran akan suara Tuhan, yang mendengarkan orang tuanya, yang melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak yang selalu patuh dan selalu mau menjalankan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.
Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Semua persiapkan persembahannya. Coba semua persembahannya diangkat. Kita sama-sama mengucapkan, Tuhan, inilah persembahanku, aku tidak berbohong. Berkati Tuhan, amin. Adik-adik, jangan lupa ya untuk persembahannya tetap dititipkan ke guru sekolah minggu atau ke para dewiknya masing-masing. Disampaikan ke orang tuanya ya adik-adik. Terima kasih. Sekarang kita angkat pujiannya, Tanahku Namirne. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Semuanya sikap berdoa, tundukkan kepala. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kakak guru sekolah minggu beserta penghado HKBP Rajin Asih mengucapkan selamat